Iya Pak, memang harganya segitu. Biasanya malah bisa lebih mahal. Apa nggak bisa diturunin sedikit saja, Har? Kemarin nggak semahal itu, ah. Jangan, enak banget nego-nego. Padahal si bos terima beres aja loh. Begini Har, kamu ini susah payah cari vendor. Jadi perantara, mondar-mandir luar dalam kota. Masa cuma ambil untung seumpet? Lagian cuma beda sedikit dari harga yang biasa dikasih sama kantor. Ya sudah, Har, ini harus. keluarga kamu butuh uang Har, ini. Har, halo, gimana Har? Aduh, gimana ya Pak? Berat sih. Bilang kamu nggak ambil untung sedikit pun. Ini aja saya... Jangan berlebihan. Bilang untungnya sedikit. Cuma ambil sedikit keuntungan. Aduh, banyak pengeluaran saya ini, Har. Iya Pak, kalau bisa lebih murah, pasti saya kasih Pak. Iya. Manusia di hadapan saya ini namanya Hari. Sofyan Hari Permuda. Hari adalah cucu Adam yang taat pada Tuhan. Taat dan patuhnya ditunjukkan lewat rutinitas menjalankan sholat malam. Bukan hanya itu, Hari adalah manusia teladan. Bahkan di lingkungan kerja, manusia bernama Hari ini bersih dari cacat perbuatan yang biasa dilakukan manusia lainnya. Amanah, jujur, soleh, betul-betul mangsa yang menggiurkan. Tapi semakin tinggi iman anak cucu Adam, semakin menarik untuk dihancurkan. Iya, barang kan segera saya kirim Pak. Ya terima kasih. Gimana? Beres kan? Halo? Rumah Sakit Sehat Semesta? Iya. Iya, saya suaminya Ibu Irma yang dirawat di UGD. Iya, untuk masalah biayanya segera saya lunasi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Menarik. Sudah kepalang berbuat curang masih bisa menyelipkan nama ilahi. Seandainya manusia bisa melihat kami pasti sangat bahagia. Menunjukkan seringai kami yang paling lebar ketika bisikan kami berhasil. Sayang, mereka tidak bisa. Target berikutnya namanya Anissa Zahra Fatima. Ana. Manusia alim lainnya.
Ana pulang. Umi, ada siapa di kamar Ana? Umi nggak lihat ada siapa-siapa dari tadi. Ada laki-laki Mi di kamar Ana. Kamu kecapean aja kali. Tadi kan pas Bina pulang, Umi kan nungguin kamu terus. Ini ada siapa-siapa. Apa sih? Maling? Ada siapa-siapa, Nak? Tapi tadi... kamu kecapean nih. Ana lihat matanya, Mi, dan dia lihat balik ke Ana. Ana tenang dulu deh, ya. Mandi. Ntar lagi mau maghrib. Ya, tuh udah gelap. Udah, Umi tinggal dulu ah. Cucu Adam bisa melihatmu? Ayolah biar. Terakhir orang yang mampu melihat kita hanya para wali, orang-orang soleh, dan mereka sudah langka. Kamu mabuk, Apiat. Manusia bisa melihat kita. Kakekku perlu menampakkan diri di depan Muhammad. Manusia tidak bisa melihat kita kecuali... Ya! Kamu mau membunuh kaummu sendiri? Aku tunduk dan patuh pada iblis. Aku bersumpah menyeret seluruh anak cucu Adam ke neraka abadi. Aku Abiat, setan yang mampu menggoda orang-orang soleh. Cukup Abiat. Aku percaya mengandalkanmu. Abiat, masih perlu 100 hati sampai bulan pengumuman tiba. Aku siapkan 1000. Sekali lagi, hak dan kewajiban perempuan dalam Islam bukanlah untuk menunjukkan perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya. Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk mulia dengan derajat yang sama. Yang membedakan adalah kebermanfaatan masing-masing, bukan harta, bukan tahta, apalagi rupa. Pria maupun wanita bisa mendapatkan tempat terbaik di sisinya dengan pengabdian bagi Tuhan lewat ibadah, pengabdian bagi dunia lewat muamalah. Saya Anissa Fatimah Zahra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, anak, nak. Maaf Pak. Cakep kan? Begitu, wanita muslimah harus cerdas, harus berwawasan luas, dan pandai mengungkapkan pemikiran mereka. Bagus sekali, Ana. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa yang akan presentasi lagi? Kasus yang sekarang lagi rame banget. Kasus apaan tuh? Pelakor. Oh iya, aku tahu Ya tuh. kan lagi pelakor rame tuh. banget di sosmed, di Instagram. Suka heran deh, kenapa sih perempuan sekarang banyak yang mau jadi pelakor? Ih, nggak juga ya. Pelakor itu nggak akan disebut pelakor kalau laki-lakinya nggak kegatelan. Ya tapi tetap aja salah lah deketin suami orang. Iya sih salah, tapi perempuannya aja gitu yang harus terima semua sanksi sosial masyarakat. Enggak. Jaga diri mereka dong, mereka tuh nggak Di sini sama suami orang. Dengerin ya. betul-betul bisa mendengarku dengan jelas. Percuma aku bicara langsung pada hatimu. Siapa? Nak, Nak,
Aku perwujudan hawa nafsu manusia, arogansi, kesombongan, keserakahan. Siapa? Kamu siapa? Kenapa Bapak, Nak? 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 Kamu betul-betul bisa melihat saya. Kok masih ada sih? Pingsan lagi. Enggak, udah terbiasa. Buat saya juga ini aneh. Biasanya manusia tidak bisa melihat kami. Kami? Saya ini setan. Hah? Kamu nggak tahu? Saya pikir kamu pingsan karena takut sama setan. Saya pingsan karena kaget. Kamu beneran setan? Iya. Bukan malaikat Israel? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Udah, ngapain kamu? Wala naum lahu ma fis samawati Baca ayat wa ma kursi. fil Hah? Katanya setan. Iya, emang setan. Kok ayat kursi nggak mempan? الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bukan setan ya? Dari siapa kamu menyimpulkan kami nggak bisa baca Quran? Kan kalian? Iblis moyang kami jauh sebelum manusia sudah menyembah Allah. Sementara kalian manusia masih meragukan keberadaan Allah, kami memegang teguh iman kami. Kaget. Pasti ada yang lagi ngerjain nih. Halo? Eva, udah, nggak lucu. Tidak ada yang sedang mengerjai kamu. Saya ini betul-betul setan. Yang bener aja. Mana mungkin setan nggak kepanasan baca ayat suci? Tadi kan sudah saya jelaskan. Kenapa lelet sekali sih berpikirnya? Jelasin apaan? Nggak masuk akal lah. Kenapa juga saya bisa lihat setan? Saya juga penasaran. 500 tahun lebih saya hidup, baru kali ini ada manusia bisa lihat saya. Masa 500 tahun? Wajahnya nggak tua? Kayak 20 tahunan. Karena saya ini bukan manusia, saya setan dari golongan jin. Jadi jin apa setan? Setan itu dari golongan jin dan manusia. Nah, saya ini setan dari golongan jin. Kamu ini baca Al-Quran atau tidak sih? Kok nyolot sih? Saya baca Quran kok. Nak, lo bicara sama siapa? Sama... Kalian beneran nggak lihat siapa-siapa? Aku sih lihat Ana. Tadi kan sudah saya bilang, saya bukan manusia. Jadi setan juga punya jenis kelamin? Dan kamu setan laki-laki gitu? Iya, kami punya jenis kelamin, sama seperti manusia. Tepatnya manusia seperti kami. Kenapa? Kami lebih dahulu diciptakan, itu artinya kalian yang seperti kami, bukan sebaliknya. Jumlah kalian banyak? Banyak. Aku masih gak paham. Kok
aku bisa lihat kamu? Kamu bisa lihat bangsa saya yang lain. Yang aku lihat ini manusia semua kan? Ternyata memang hanya saya yang kamu lihat. Kenapa? Kalimatmu tadi ambigu tahu. Kamu bicara bahasa baku ya? Kami ini lebih tinggi derajatnya dari kalian manusia. Kami berbicara menggunakan bahasa yang paling baik. Jadi bahasa Indonesia bahasa terbaik? Saya ini setan lokal. Bentar. Jadi setan juga ada kewarganegaranya juga? Hah? Loh, kok hilang? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kamu. Supaya kamu semakin yakin kalau saya ini bukan manusia. Udah. Saya yakin kamu itu setan. Gak usah ngagetin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'ilmihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bacaan Quran ibuku. illa bima syaa. Katanya tadi gak kepanasan dibacain Quran. Kok sekarang gini? Setan? Saya kasih tahu kamu rahasia. Bacaan kitab suci itu ampuh. Satu ayat saja cukup membuat bangsa kami menjauh. Tapi tadi yang dibaca sebagai bentuk ibadah kepada Yang Maha Esa ampuh. Yang dibaca karena takut kepada kaum kami beda lagi. Maksudmu? Tadi kamu baca ayat kursi karena takut kepada saya. Makanya saya tidak merasakan apa-apa. Paham. Baguslah. Sekarang saya tahu setan lemahnya sama apa. Manusia perempuan itu betul-betul bisa melihatmu. Selain para nabi dan rasul, kemampuan manusia biasa bisa melihat kita itu hampir mustahil. Kecuali... Kamu juga akan bilang aku sengaja menunjukkan diri. Bukan. Ada satu jenis manusia lagi yang diberikan kelebihan. Mereka yang memilih untuk tidak berbuat dosa. Lanjutkan. Manusia perempuanmu itu, aku mengamati kesehariannya. Dia punya banyak kesempatan berbuat dosa. Dan dia memilih untuk tidak melakukannya. Hatinya suci, Abiyat. Bersih. Khairul bariyah. Golongan yang selamat. Dan jika kamu bisa meluluh lantahkan imannya, kemenangan besar bagi iblis. Hati-hati. Banyak setan lain yang iri dengan prestasimu. Iri
dengan kedekatanmu dengan iblis. Mau? Sebutan hadis misogenis pada dasarnya meleset. Yang misogenis bukan isi ataupun kandungan hadisnya, melainkan penafsiran dari manusianya, khususnya laki-laki yang salah menafsirkan hak dan kewajibannya. Walaupun begitu, banyak orang tetap menyalahkan hadis. Kegiatan harian manusia itu betul-betul menyengsarakan ya. Kalian ikuti aturan dosen, aturan orang tua, aturan masyarakat, aturan Tuhan. Kamu bisa diem nggak? Ya, Ana. Maaf. Bukan Bapak maksud saya. Nggak biasanya kamu begini. Lagi jatuh cinta kali, Pak. Cukup. Saya rasa hari ini cukup sampai di sini. Mohon periksa kembali absensi saudara. Kalau masih kurang untuk UAS, mohon segera hubungin tata usaha ya. Siap. Ya sudah, silahkan. Yang mau pulang. Lu kenapa sih, Nak? Gak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Lapar kali ya? Kantin yuk. Yuk. Berat loh, bisa bikin dosen diam. Apa aja? Bakso sama es jeruk. Bakso mulu bulut lu. Yuk. Begini, teman-teman saya penasaran. Kenapa bisa ada manusia yang bisa lihat dan dengar saya? Ya, sekarang sepertinya manusianya mendiamkan saya. Walaupun saya yakin kamu bisa dengar saya dengan jelas. Halo? Ana? Ayolah, saya tahu kamu bisa lihat dengan saya. Mumpung teman-teman kamu sedang pesan makan, kita bisa ngobrol sepuasnya. Sepanjang hari ini kamu diamkan saya saja lah, kita belum bicara sama sekali. Kamu betul-betul gak bisa diem ya? Kemarin kamu diam saja ya, saya ikuti sampai rumah. Sekarang cuek, manusia perempuan memang susah dimengerti ya. Memang aku bisa apa? Kalau aku larang, emang kamu bakal berhenti ikutin aku? Ya enggak lah, ini fenomena unik. Anak cucu Adam dan Hawa, umatnya Muhammad, musuh besar kami, bisa lihat dan dengar saya dengan jelas. Terus? Ada sesuatu yang berbeda dari kamu, dan saya rasa itu berguna untuk saya nanti. Jangan seram begitu, saya cuma ingin tahu apa sebabnya. Dan itu berarti aku akan memberikan keuntungan untuk kamu. Yang disebut musuh yang nyata dalam kitab suci. Rasis itu asobia, itu perbuatan kaum kami. Kamu lihat manusia di sana? Jangan nunjuk-nunjuk, gak enak Billy. Apa? Dia sudah kehabisan cara untuk bayar semester. Dan menurut sistem pendidikan kalian, dia tidak layak mengikuti ujian. Kamu tahu, aslinya dia seorang mahasiswa yang rajin beribadah, taat pada aturan. Tapi sepertinya baru-baru ini dia merasa dikecewakan oleh Tuhan. Ibunya sakit keras, adik-adiknya belum bayar sekolah. Dia pun begitu. Sudah 1 minggu ini dia dibisiki oleh kabur. 3, 2, 1. Tunggu! Bukan gitu caranya! Pak, sini Pak!
Kenapa gak bilang lebih cepat sih? Sudah untung saya kasih tahu. Ya tapi kan dia jadi melakukan dosa. Memang itu tugas kaum kami, membuat kalian berbuat dosa. Maumu apa sih? Barter. Saya akan beberkan semua rahasia kaum kami. Terus? Ya, tidak ada. Kamu hanya perlu tunjukkan ibadahmu, muamalahmu, sampai saya menemukan jawaban bagaimana kamu begitu istimewa, sampai bisa melihat saya. Kamu harus beritahu aku setiap muslihat kaum kalian. Mudah. Dan aku betul-betul tidak perlu melakukan apapun. Selain yang biasa kamu lakukan, betul. Setuju. Jadi, kalian akan goda manusia sampai kiamat? Iya, sampai kiamat. Semua manusia ada setan yang godain. Ini namanya buah dosa. Kami perlu ini sebagai makanan kami. Ini bisa dipanen dari manusia yang memilih untuk berbuat dosa. Maksudnya? Pada dasarnya, fitrah setiap manusia adalah berbuat kebajikan, kecuali mereka yang gagal mengendalikan nafsunya. Kami menggoda manusia yang pintu hatinya belum tertutup, mencari celah agar bisa mendapatkan buah dari dosa kalian. Ayolah, tekan klaksonnya. Gak masuk akal ini. Nah, lihat tuh. Pasti kena. Ya, marahin. Caci maki buka tindanya. Wow. Caci maki. Ya. 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 Tapi kadang manusia punya iman yang kuat. Terus, kalau kalian gagal menggoda manusia, kalian nggak akan dapat buah dosa. Kami tidak menyerah sampai semua manusia mengikuti langkah kami, langkah iblis. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Firman sudah di mana? Waduh, kalau bilang masih jauh, nanti dikecewa. Bohong aja, bilang sudah dekat. Masih agak jauh, Bu. Afwan. Macet. Ya, Ibu udah tunggu loh dari pagi nih. Ana juga udah nunggu. Kan, udah bohong aja. Udah bilang aja tadi ada urusan dulu. Bohong sedikit kan tidak ada dosanya. Iya, tadi Firman berangkatnya juga agak telat. Insya Allah, lepas macet ini, Firman melesat. Ya sudah, Ibu tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia so suci! Terus, kalau kalian nggak makan buah dosa, gimana? Hilang. Hilang? Ada 2 takdir bagi setan yang tidak makan buah dosa selama 40 hari. Hilang atau dimusnahkan secara langsung oleh iblis. Sebentar. Jadi kalian menggoda manusia karena takut dimusnahkan iblis? Takut kami hanya kepada Rabb semesta alam. Kami menggoda karena muak melihat kalian dipilih menjadi makhluk pilihannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana? Imannya terlalu kuat. Bagus kalau begitu. Kamu
Kamu yakin? Sudah terlalu lama dia di posisi itu. Sudah terlalu lama Abiat menjadi anak kesayangan iblis. Alhamdulillah. Siapa itu? Waalaikumsalam, Nak Firman. Insya Allah, kalau memang keduanya mau dan berjodoh, kita bisa jadi besan. Nah, habis itu kita ajak touring bareng-bareng. Orang anaknya masih kecil-kecil gini udah ngomong jodoh-jodohan. Ya nggak apa-apa nih, kita kan bisa sahabatan sampai tua, jadi besan, terus urus cucu sama-sama. Wah, dia sama aja. Alhamdulillah. Walaupun abinya Ana dan kedua orang tua kamu sudah dipanggil Allah, tapi Nak Firman masih mau dan masih ingat untuk main ke sini. Tante seneng banget. Iya. Jaga silaturahmi, Tante. Iya. Biar awet muda. Bisa aja Nak Firman ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu? Ini nah, Firman. Ingat nggak? Firman anaknya Om Mansur. Siapa? Sini. Ana duduk dekat Umi. Sini. Nak Firman sekarang sibuk apa? Kerja, Tante. Cari sesuap nasi. Belum cari istri? Belum, Tante. Ana juga belum cari suami. Ya, lulus kuliah juga belum, Mi. Tante mau cerita. Tante punya janji sama kedua orang tua kamu. Umi. Emang Ana tahu janjian apa? Malu dia. Ya udah. Kalau Tante boleh tahu, maksud dan tujuan Nak Firman datang ke sini itu apa? Gimana ngomongnya ya? Gak apa-apa, ngomong aja sama Tante. Ada hubungannya dengan janji almarhum orang tua Firman, Tante. Apa tuh? Firman Ya. mau melamar Ana. Alhamdulillah. Bagus banget dong. Umi sudah duga. Dan ternyata dugaan Umi benar. Boleh, Tante? Ya, boleh sekali, Nak Firman. Boleh sekali. Pasti abinya Ana dan kedua orang tua Nak Firman senang di sana. Amin, Tante. Amin. 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 Ana kok diam? Nah. Iya, Mi. Ngelamun. Abi pasti senang. Ya. Kalau gitu, Firman pamit dulu, Tante. Iya. Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Nak Firman. Cie. Umi. Kamu tuh dilamar loh. Kok nggak seneng sih? Emang Umi mau Ana nikah? Ya kalau nggak keberatan. Umi sih nggak maksa. Jadi, kamu akan menikah?
Kamu bilang rencanamu bisa membuat Abiat dimusnahkan oleh iblis. Bagaimana caranya? Kau meragukan aku. Sejak awal, Abiat tidak menganggap dirinya salah satu di antara kita. Jujur saja, aku sudah muak. Sama, aku juga sudah muak. Tapi, kita memerlukan rencana yang lebih masuk akal. Kamu sudah berhasil membuat manusia dari golongan yang selamat bisa melihat dia. Selanjutnya apa? Manusia perempuan apa? Apa bedanya? Aku kenal Abiat sejak ratusan tahun yang lalu. Dia sudah tertarik pada manusia. Kebiasaannya, teknologinya, sifatnya. Tinggal butuh sedikit dorongan untuk membuatnya melakukan apa yang wanita itu minta. Lelah kan? Setiap hari menjalani rutinitas yang sama, tanpa seorang pun yang peduli akan kehadiran kamu. Dunia terasa membosankan karena tidak ada seorang pun yang bisa berteman denganmu. Iya kan? Abi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Duduk bohong begitu, ditempelin setan loh. Enggak. Kamu baru pulang? Oh iya, udah kerjanya? Udah, kamu juga udah? Udah. Yaudah yuk, kita pulang. Abiat menginginkan kehidupan manusia. Aneh kan? Kamu jelas-jelas lebih membutuhkan. Kamu jelas masuk ke dalam kategori mustad'afin. Orang kecil, orang tertindas. Tapi lihat orang-orang beriman ini. Ada mereka melirik kamu. Lihat manusia satu ini. Baju kokonya saja harganya mungkin ratusan ribu. Lihat saya jam tangannya. Coba lihat, dia lebih peduli penampilannya dibanding orang-orang yang membutuhkan seperti kamu. Di sini ada hak kamu. Ada hak orang-orang yang diberi ujian oleh Tuhan. Tuhan titipkan hak kamu kepada orang-orang ini. Tapi mereka tidak mau menyampaikan kamu. Jadi, bukan dosa kalau kamu ambil apa yang seharusnya milik kamu.
Neng Ana, ada perlu apa sama Bapak? Ini ada titipan buat Bapak. Buat saya? Dari siapa? Dari orang yang gak mau Bapak menyerah. Maksud kamu tadi apa? Apanya? Saib itu tadi bisa jadi panen saya. Susah payah saya bujuk dia. Aku lihat kok, gak perlu dijelaskan. Kemarin kan perjanjiannya saya beritahu kamu rahasia-rahasia bangsa saya dan kamu tetap berbuat seperti keseharian kamu. Dan itu yang aku lakukan. Kamu mau bilang setiap hari kamu bantu orang yang gak ada hubungannya sama kehidupan kamu. Ada hubungannya? Apa? Bagaimana aku bisa berdiam diri sementara aku tahu ada orang-orang yang membutuhkan. Keuntungannya buat kamu apa? Apa? Emang harus ada keuntungan? Ya harus. Abyad, berapa banyak manusia yang kamu hancurkan imannya? Saya tidak pernah hitung. Kamu senang? Ya, saya ini setan. Jadi? Saya baik dalam melakukan hal yang buruk dan itu menyenangkan bagi saya. Bantu saya mau? Hah? Kita bantu sebanyak-banyaknya orang. Aku kan nggak bisa lihat bangsa kamu yang lain. Jadi aku nggak tahu siapa-siapa manusia yang sedang Kamu digoda. minta tolong sama saya yang setan ini untuk bantu kamu menyelamatkan orang yang digoda bangsa saya. Anak, kamu nggak bisa lebih polos lagi. Kenapa? Salahnya di mana? Saya ini pesuruh iblis. Kenapa mau? Hah? Ya kenapa seakan kamu gak punya pilihan lain selain jadi pesuruh iblis? Kamu bisa jadi hamba Allah yang taat, bisa jadi orang yang lebih baik. Saya ini bukan orang. Ya udah, bisa jadi kamu setan yang baik. Kamu sadar tidak kalimat kamu barusan itu terdengar konyol? Kalau kamu mau bantu aku selama 40 hari, aku akan lakukan dosa besar. Apa? 40 hari. Kamu bantu aku, bantu orang di sekitarku supaya lepas dari bisikan bangsa kamu. Nanti aku akan lakukan dosa besar. Itu kan yang kamu incar. Percaya diri sekali kamu. Saya bisa membuat kamu berbuat dosa. Kamu gak bisa. Makanya kamu deketin aku terus. Apa dosa yang akan kamu lakukan? Terserah. Kamu yang suruh. Apapun yang saya suruh. Kalau aku bohongin setan, aku juga dosa kan? Baiklah, setuju. Kapan bisa kita mulai? Nanti saya mau sholat sama ngaji dulu. Belum 40 hari, saya nggak akan lakukan dosa dengan sengaja. Berat loh kalau mulai pakai jilbab, apalagi kalau hatimu belum siap. Nanti orang-orang akan bilang kamu kerudung dusta kalau kamu melakukan keburukan. Sedikit saja kamu melakukan kesalahan, maka cap munafik akan melekat dan sulit dilepas. Eva, kamu pakai jilbab untuk diri kamu sendiri, untuk kebaikan kamu. Iya, memang untuk dirimu. Tapi orang-orang tidak berpikir begitu. Ingat Eva, sekali kamu mengenakan jilbab, maka saat itu kamu mempunyai tanggung jawab besar. Lebih baik kamu benahi dulu akhlakmu.
sampai kamu pantas mengenakan jilbab. Iya kan? Kamu pakai jilbab nanti-nanti juga belum terlambat kan? Tuhan itu Maha Pemaaf. Aku masih butuh setidaknya 10 hati lagi sebelum bulan pemurungan tiba. Sudah terkumpul 100. Masih ada beberapa hari lagi, Kang. Rasanya aku masih butuh waktu. Abia. Tinggal 1 hati lagi. Kelihatannya ada yang kehilangan kemampuan. Biasanya paling cepat ngumpulin hati. Biasakan diam kalau tidak diminta bicara. Siapa sisa 1 itu? Manusia perempuan yang mampu melihatmu? Aku tidak meragukan kesetiaanmu, Abia. Selesaikan sebelum tiba hari pengurungan. Hari ini mau bantu orang lain kan? Astagfirullahaladzim. Ngagetin aja sih. Aku mau tanya beberapa hal. Silakan. Selain kamu, di rumah ini ada setan lain? Yang menggoda ibu kamu ada 1000 mungkin. Serius kamu? Enggak, bercanda. Iya, aku serius. Umi ada yang ngebisikin juga? Setiap manusia itu digoda dan dibisikkan oleh kaum kami, Ana. Sebelum saya, mungkin ada beberapa setan lain yang membisikkan kamu. Hanya saja kamu tidak bisa melihat mereka. Kalau malaikat di rumah ini ada? Mungkin. Kok mungkin? Kamu gak bisa lihat mereka? Saya malas menjelaskan. Ya sudah, gak penting-penting amat kok. Kalau bilang begitu jadi ingin menjelaskan deh. Ya kalau mau menjelaskan ya silahkan. Pada dasarnya manusia, jin, dan kaum malaikat berada di dimensi yang berbeda. Ini dimensi tempat manusia hidup, yang biasa kamu lihat, dengar, dan sentuh sehari-hari. Tapi makhluk-makhluk di dimensi ini bukanlah makhluk gaib. Dabah memiliki jasad kasar. Kemudian dimensi berikutnya dimensi bangsa saya, jin. Di sini isinya makhluk-makhluk gaib. Ada yang baik, ada yang seperti saya. Jahat. Baik dalam melakukan kejahatan. Nah, yang terakhir dimensi tertinggi. Diisi malaikat-malaikat, abdi setia Tuhan. Normalnya yang berada di dimensi tertinggi mampu melihat dimensi yang lebih rendah. Tapi yang berada di dimensi lebih rendah tidak bisa melihat yang lebih tinggi. Tapi aku bisa lihat kamu. Jadi intinya kamu tidak bisa melihat malaikat. Mereka itu menjijikkan. Bisa melihat kita dengan luas tapi sama sekali tidak bisa kita lihat.
Kenapa? Ya kalian setan kan juga begitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, awalnya aku mau kita mulai dari orang-orang terdekatku. Kenapa? Kalau aku bisa selamatkan sebanyaknya manusia dari kaum kalian, aku mau mulai dari orang-orang yang aku sayang. Dari tadi ditungguin juga. Ya ini kan gue datang. Hari ini belum datang? Iya nih, masih berusaha. Kelihatannya. Ntar ibunya arisan dulu tadi katanya. Anak berbakti. Nak, gue mau tanya deh. Kok lu kuat sih pakai jilbab? Ya karena terbiasa. Kan lu pasti nggak langsung biasa dong. Awalnya lo apa bahasanya? Istiqomah. Nah, ya. Akhirnya lo memutuskan untuk istiqomah berjilbab itu gimana? Masih belum menemukan celah untuk perempuan ini berbuat dosa. Abiat. Jawab, hei! Awalnya ya... Nak, lo jangan kayak orang gila lagi deh. Nak, gue takut nih. Nak, jangan bercanda, nak. Lucu ah. Lucu dong. Aku lupa dia bisa mendengarmu. Ya, Jadi masih belum berhasil. pasti berhasil. Kamu yakin? Rasanya aneh. Abiat yang berhasil menjerumuskan para wali dan orang soleh dibuat kelimpungan oleh perempuan akhir zaman. Langsung saja bilang. Kecurigaan Masud dan kelompoknya sepertinya benar. Kau punya tujuan lain berada di samping perempuan itu. Temannya perempuan itu sudah berapa lama kau bersama dia? Dia mah mudah. Sebentar mau pakai jilbab, sebentar hilang. 4 hari hidup bersamanya. Dan aku sudah mempunyai kebun dosaku sendiri. Aku punya permohonan. Tidak jadi. Biar aku perjelas, Abiat. Aku bukan aliansim. Jika sedikit saja kamu ikut campur panen dosaku, aku tidak akan segan-segan. Ya pada dasarnya pakai jilbab emang gitu, Fa. Gitu? Ya nggak bisa dipaksakan. Kayak sekarang nih, Nak. Kamu lagi di rumah, nggak ada laki-laki. Tapi kamu tetap pakai jilbab. Ya kalau ada tukang pos, ojek online yang nganter barang, kan aku jadi nggak ribet jadinya. Fa, sini deh aku kasih tahu. Menurutmu kenapa seorang muslimah pakai jilbab? Untuk jaga aurat. Salah. Untuk membantu laki-laki menundukkan pandangan. Karena perintah Allah, Fa. Oh iya, aku mau kasih sesuatu. Jilbab ya? Bukan. Lagian jilbab yang aku kasih nggak ada yang kamu pakai. Ih gitu. Bentar ya. Nak, lo mau nikah? Ya Allah, alhamdulillah. Tapi nak, kita kan belum lulus. Insya Allah, yang calonku ini baik lahir dan batin, Fa. Buat mama lo ya? Buatku kok, Fa. Nah,
Lo harus mulai ngelakuin sesuatu yang benar-benar buat diri lo. Iya, Pak. Ini serius yang lo mau. Kalau laki-laki lo ngejahatin lo hancurin kejantanannya. Makasih banget loh, Pak. Ana, Eva, kalian lagi ngapain? Sini ikutan. Enggak. Kalian ngajarin yang nggak baik ya. Pintar. Ana mau nikah. Iya, Ana. Serius. Terus, ada kabar apa lagi yang ketinggalan? Gue Ya. mau pakai jilbab. Iya. Alhamdulillah. Eva dan Arini, dua-duanya ada yang sedang... Apa bahasa kalian itu? Ditempelin. Ya, itu. Begini, Ana. Setiap manusia itu pasti ada yang ganggu. Baik dari bangsa kami maupun yang lebih berat. Hawa nafsu kalian sendiri. Jadi agaknya kalau manusianya sendiri tidak mau mengendalikan hawa nafsu, ya kami tidak perlu goda. Eva ragu untuk pakai jilbab karena digoda kalian atau dari dia? Ya, ada godaan dari bangsa kami, tapi sebagian besar dari lingkungan. Lingkungan? Loh, Mak, pakai jilbab sekarang? Pangling gua. Dulu aja galak-galak. Sekarang lihat. Pak, belum pantas, Pak. Manusia terlalu mudah mencampuri urusan orang lain dengan kalimat yang dirancang untuk memojokkan tanpa memikirkan dampak kalimatnya. Pakai jilbab, tapi celananya masih ketat coba. Kardus, paling kerudungnya juga sebentar lagi dilepas. Ya, kardus. Sebentar lagi kerudungnya aja dilepas. Kadang kami membisikkan kebencian pada manusia lain sampai mereka ikut menggoyah iman satu sama lain. Tapi selalu ada manusia yang menjaga saudaranya dalam kebaikan. Mereka yang kami sebut golongan yang selamat.
Hari ini hari terakhir aku di pabrik, Bu. Ibu udah gak ada. Aku sendirian. Jadi masih butuh biaya hidup. Aku kerja apa lagi, Bu? Aku kangen, Bu. Aku kangen. Loh, Pak Man? Iya, Neng Ana. Mau berangkat? Iya, Pak. Duluan ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tadi Kenapa? sepertinya bukan petugas kebersihan. Memang bukan kok. Pak Man itu buruh pabrik, veteran gitu. Ada yang bisikin Pak Man siapa? Sabur, setan yang menggoda orang-orang yang ditimpa musibah. Jadi Pak Man sedang ditimpa musibah. Dipecat. Assalamualaikum Pak Man. Pak Man lagi apa? Lagi Neng Ana. Ya Allah, Pak Man. Bu, saya... Pak Man kenapa nggak bilang kalau Pak Man dipecat? Kamu tidak bilang Bapak itu mau mencuri. Ana tahu dari mana kalau Pak Man dipecat? Dari teman Mi. Dia hampir merampok rumah kamu, Nak. Dia terpaksa, Abiat. Apa, Nak? Enggak, Mi. Mi, di kantor Umi perlu orang buat kebersihan ya? Apa namanya? OB ya? Iya sih. Kemarin ada satu orang keluar kantor. Pak Man bisa kan? Kerja, Bu. Iya. Kalau kita terima kebaikan ini malu-maluin. Mereka cuma mau merasa lebih baik dari kita. Mereka orang-orang berada yang tidak tahu malu. Di mana mereka saat istrimu meninggal dulu? Ada mereka bantu. Man. Hanya 2 wanita. Kita habisi mereka di sini. Ambil hartanya. Tidak akan ada yang tahu. Man. Tetangga sudah pada kerja. Saat ini setan yang bersamanya berusaha membuat dia menolak tawaran ibu kamu. Pak Man mau ya? Kau! Ibu sama Neng Ana, beneran saya boleh kerja di tempat Ibu?
Boleh, Pak. Tapi Pak Man janji harus amanah, ya. Semangat, Pak. Iya, Neng. Alhamdulillah. Neng Ana nggak jadi kuliah. Astagfirullahaladzim. Berangkat ya, Mi? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abiad, kenapa? Tadi kamu kedorong sesuatu. Abiad. Kenapa kamu berbuat baik, bahkan sama orang yang mau merampok kamu? Kamu kenapa babak belur? Jawab, nanti saya jawab pertanyaan kamu. Menurutmu, Pak Man itu orang jahat? Mana saya tahu. Enggak, Pak Man itu bukan orang jahat. Dia orang yang ditimpa musibah. Dia terpaksa. Orang yang jahat itu orang yang tahu saudaranya ditimpa musibah dan dia nggak mau membantunya sama sekali. Dan aku nggak mau jadi orang jahat. Nah, kamu kenapa? Kok setan bisa babak belur? Siapa yang babak belur? Ini sudah keterlaluan. Dia menyakiti bangsanya sendiri. Lebih parah, dia mengkhianati kita. Dia betul-betul tergoda oleh manusia perempuan itu. Kita habisi dia. Habisi. Diam! Aku yakin Abiad punya rencana. Dia berkali-kali menunjukkan kesetiaannya. Tapi dia... Satu pelanggaran lagi. Kalau kalian melihat langsung dia melakukannya, habisi dia segera. Nah, gimana Mas Firman? Cocok lah, alhamdulillah. Nanti tinggal saya bawa calon istri saya ke sini. Kalau dia suka, saya langsung bayar. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Tapi uang jadinya gimana, Mas? Uang jadinya? Ah, mantap memang bos kita ini. Makasih loh, Mas. Ya. Ini nanti kami juga akan kasih kan beberapa furnitur buat bonus. Gitu, Mas. Makin cepat dibayar, bonusnya makin banyak, Mas. Siap, Mas. Makasih banyak loh, Mas. Ana. Ya, Mi. Ngelamun. Kamu jadi nggak pergi sama Firman? Insya Allah jadi, Mi. Mau lihat rumah. Nah, anak Umi, calon pengantin. Umi ikut ya? Umi nggak bisa, sayang. Umi banyak kerjaan hari ini di kantor. Gak apa-apa ya? Ana takut sebenarnya, Mi. Apa sih yang kamu takutin? Dengar Umi. Firman itu udah Umi kenal dari kecil. Almarhum orang tuanya kan sahabat Umi sama Abi. Jadi kamu gak usah khawatir. Ya mungkin Ana yang berlebihan, Mi. Ya udah, kan dulu ya. Mau ini nggak? Mau. Pengkhianat! Kamu yang menyerang saya lebih dahulu. Ini risiko kamu. Kamu mau mengkhianati Tuhan kita, mau mengkhianati iblis. Kamu mau mencilat Tuhan, mau berteman dengan manusia. Jangan berlebihan. Saya hanya sudah muak.
Kenapa Abiat? Karena manusia perempuan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bukain ya. Berangkat ya, Umi. Iya. Kalian hati-hati di jalan ya. Makasih Tante. Umi. Iya, Udah Umi. dibiasain dari sekarang. Iya Umi, siap. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu? Anda duluan aja. Mas Firman duluan aja. Itu undangan apa sudah disebar semua? Sebagian besar sudah. Paling keluarga yang jauh-jauh aja yang belum. Lewat WhatsApp aja nak, kalau jauh. Ya sudah. Tapi kan kalau undangan fisiknya sudah sampai, lebih sopan jadinya. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah aja. Calon istriku orang baik. So sweet sekali. Anak manusia kalau lagi kasmaran memang luar biasa. Maksud? Jangan panik begitu. Aku di sini bukan mau berurusan dengan pengkhianat. Jangan emosi. Kau tahu, manusia sering bilang kalau ada pria dan wanita berduaan saja, maka yang ketiga setan. Jangan coba-coba maksud. Santai Abiat. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku hanya sedikit membisikkan kesenangan pada pria yang sedang kasmaran ini. Ana, kamu dengar saya bicara. Saat ini ada setan lain di sini. Dia mengincar Firman. Saya tidak tahu untuk apa, tapi kamu harus minta dia untuk hati-hati. Abiat, kalau aku ingin melukai manusia pria ini, seharusnya kau senang. Saingan cintamu hilang. Iya kan? Atau... Oh ayolah. Jangan memancing kesabaranku. Maksud. Setan yang terlalu menginginkan kehidupan manusia. Abian, kau rendah. Rendah. Tenang Ana, apapun yang terjadi, saya akan melindungi kamu. Mesranya. Astagfirullahaladzim. Aduh, maaf nak, hampir aja lewat. Kita udah sampai.
utama dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada penghuninya. Mas, Ana boleh numpang ke toilet? Boleh. Terus aja. Belok kanan ada di sebelah kiri. Kejar. Lakukan yang menurutmu bisa menolong mereka. Kunci pintunya. Di rumahmu cuma berdua kan? Maksud kamu tadi apa? Saya juga belum tahu pasti. Yang jelas ini berbahaya. Entah untuk Firman, atau yang lebih saya takutkan untuk kamu. Aku nggak paham. Ana, ada kalanya bangsa kami membisikkan kejahatan begitu besar sampai manusia melakukan hal buruk. Bagaimanapun kamu harus hati-hati. Saya tidak bisa menampakkan wujud saya sembarangan. Ada ganjaran besar untuk itu. Kalau terjadi sesuatu, lari. Di sini, sejak tadi di mobil, setan bernama Masud mengikuti kita. Untuk apa? Dia setan, Ana. Apalagi kalau bukan berbuat jahat. Tapi kamu juga setan? Enggak sekarang, Ana. Saya akan coba bantu semampu saya. Apapun rencana Masud, itu nggak akan baik untuk kita. Kita? Nah, toiletnya aman? Iya, Mas Firman. Ini tidak akan berakhir baik untuk kau, Abiat. Kau mau melawan kami semua demi manusia itu. Yang diincar Masud itu bukan Ana, tapi kau. Aku bisa mengumpulkan banyak setan lain. Kita bisa melawan Masud. Dan membiarkan kalian menyeret manusia-manusia dari golongan yang selamat untuk menjadi batu bara di neraka? Karena mereka, Tuhan mengusir iblis dan mengutuk bangsa kita, Abiat. Biar aku perjelas, Awan. Kalau saat itu aku yang diperintahkan untuk merendahkan diri bersujud kepada Adam, aku akan bersujud. Menyenangkan bukan? Berhasil meminang orang yang kamu cintai. Di rumah ini tidak ada siapa-siapa. Hanya kalian. Rasanya tidak ada salahnya menikmati hal yang nantinya akan jadi milikmu. Iya kan? Kurang dari 2 minggu lagi, kalian akan menjadi suami istri. Ini kesempatan Firman. Tidak ada salahnya. Toh dia memang akan menjadi istrimu. Mas. Ana? Sudah selesai lihat-lihatnya? Sudah. Mas Firman. Ya. Kayaknya kita harus pulang. Kok buru-buru? Iya. Jual mahal. Dia sudah ikut sampai sini, Firman. Mas. Di sini dulu. Kan kita sebentar lagi menikah. Sekarang atau malam pertama nanti nggak ada bedanya kan? Astagfirullah, Mas. Jangan, Mas. Aku akan bertanggung jawab, Nah. Mas, dosa, Mas. Mas Firman. Istighfar, Mas. Bukan begini caranya. Dia sudah bilang jangan. Siapa?
Abiyat? Kamu bilang gak boleh nunjukin diri ke manusia. Ya, dan sepertinya konsekuensinya sudah muncul. Dengan sengaja menampakkan diri di depan manusia. Lebih dari itu, memakai wujud fisik untuk menyelamatkan manusia. Kau benar-benar rusak! Pergi. Jangan menoleh, pergi. Menyedihkan Abiyat! Sudah pakai nama itu ya? Umi kecewa sekali, Firman. Umi juga salah. Kenapa Umi biarkan kalian berdua? Tapi Umi nggak habis pikir. Saya minta maaf. Sebenar-benar minta maaf. Ana. Ana maafkan. Tapi maaf, Ana tidak mungkin bisa melupakan. Kalau boleh, Ana tidak mau melihat wajah Mas Firman lagi. Sudah hampir seminggu, Abiyat betul-betul lenyap, sama sekali hilang. Pertemuan dengan Abiyat membuat aku belajar banyak hal, bahwa kadang bukan setan atau iblis yang menjerumuskan manusia untuk berbuat jahat. Seringnya kita sendiri melupakan ada hak orang lain untuk menerima uluran tangan kita. Ada iman orang lain yang kita bertanggung jawab untuk menguatkannya. Ada yang hatinya baik, tapi kita beri kelengahan untuk berbuat maksiat. Abiyat itu sebenarnya bukan nama.
Itu gelar yang diberikan iblis pada pengikutnya yang bertugas untuk menggoda orang-orang soleh. Berarti kamu punya nama lain? Kasihan sekali, kamu gak punya nama. Aku kasih kamu nama ya. Mulai sekarang nama kamu Nur. Artinya Cahaya. Sederhana banget sih. tapi aku panggil kamu Nur nanti saja kalau kamu sudah enggak bekerja untuk iblis. Teringat di balik hati tersimpan iman teruji, selalu menerangi ruang hari dalam hidup ini. Seakan waktu telah berhenti menunggu diriku yang terlarut dalam kelamnya perih cinta yang menyesakan, membutakan mata. Seolah semua begitu sempurna. Biar ku putuskan saja, berserah padanya, lalu ku pasrahkan semua hanya kepada Tuhan Maha Adil. Dia memberikan setiap makhluk kesempatan selama masih hidup. Kesempatan untuk melakukan perubahan yang selalu dimulai dari mengubah diri sendiri. Ketetapan yang sangat indah.